Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian di rumah? Semoga kalian sehat walafiat. Demikian juga Bapak di rumah ya, sehat walafiat pula tanpa kekurangan apapun. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam materi sejarah Indonesia yang nanti kita akan mengupas tentang kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Namun sebelumnya mari sama-sama kita awali dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Baik, kita langsung saja untuk memulai pelajaran kita. Anak-anak, untuk materi kita kali ini ya tentang sejarah Islam pertama kali masuk ke Indonesia ya. Tentunya ada teori-teori yang nanti akan kita bahas ya. Yang pertama tentang teori itu sendiri, yang kedua adalah proses penyebaran Islam di Indonesia, kemudian kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, kemudian peran Wali Songo dalam penyebaran Islam, kemudian terakhir adalah peninggalan peradaban Islam di Indonesia. Baik, selanjutnya ya, tadi kita sudah berdoa. Lanjut. Teori sejarah Islam ya, seperti yang dikemukakan di depan tadi adalah teori sejarah Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Paling tidak ada 3 ya. Yang pertama adalah teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Apa saja itu? Teori Gujarat. Teori ini sendiri dikemukakan oleh salah satu sarjana Belanda dari Universitas Leiden pada abad ke-19 yang bernama J. Pitsnapel. Ia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah sampai abad ke-13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Ya. Menurutnya, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah abad ke-7 Masehi. Namun, yang menyebarkan Islam ke Indonesia menurut Pitsnapel bukanlah dari orang Arab, ya, bukan dari orang Arab langsung, tapi Pitsnapel bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur termasuk Indonesia. Dalam perkembangannya selanjutnya, Pitsnapel ini diamini dan disebarkan oleh seorang orientalis terkemuka Belanda, ya, Snoek Hoogstrand. Menurutnya Islam telah lebih dahulu berkembang di kota-kota pelabuhan anak benua India. Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dengan pedagang Arab dalam perdagangan Hurgronje, ya. Ini tentang teori Gujarat, ya. Kalian nanti bisa membaca lebih lanjut ya tentang teori Gujarat dan bisa memperkaya khasanah pemikiran kalian dengan mencari referensi dari internet. Nah, kemudian ada teori Mekah, ya. Paling tidak teori Mekah ini ya dikenalkan oleh ulama sekaligus sastrawan Indonesia, yaitu Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka pada tahun 1958. Pada abad keberapa? Pada abad ke-7 Masehi, ya. Nah, ini pun ya, ini sebenarnya sangat menarik sekali. Karena apa? Tentang teori Mekah ini ya,
nanti akan membawa kita kepada sumber referensi langsung dari tempat asalnya begitu ya. Teori Mekah ini. Oke, kita akan jelaskan yang ketiga ya. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori Persia. Teori Persia, pencetus dari teori ini adalah Husain Jaya Diningrat, yaitu ejaan lama ya. Ejaan lama, sejarawan dan ilmuwan pribumi pertama asal Banten. Ya, pada abad keberapa? Pada abad ke-7 Masehi. Betul. Jadi argumentasinya pada sekitar tahun 1886 sampai 1960 ya. Husain lebih menitik beratkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti untuk memperkaya kalian bisa membaca lagi atau menonton di YouTube tentang teori Persia ini karena pembahasannya sangat menarik ya. Kemudian proses penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, proses melalui perdagangan ya. Melalui perdagangan. Kemudian apalagi? Proses melalui perkawinan ya. Ini mohon maaf tadi ada telepon masuk, kita lanjutkan ya. Kemudian ya, yang kedua adalah proses melalui perkawinan ya. Kemudian yang ketiga, proses melalui dakwah. Keempat, melalui proses pendidikan. Kelima adalah proses melalui seni budaya. Yang keenam, proses melalui tasawuf ya. Ini oke. Ini adalah proses penyebaran Islam di Indonesia. Nanti kita akan membuat sebuah kuis ya. Kalian mengerjakan kuis tentang bagaimana Islam di Indonesia ya. Dan ini adalah salah satu poin-poin yang harus kalian pahami ya, dan kalian tahu ya. Baik, kita lanjut dulu. Kemudian selanjutnya, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ya, yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai ya. Yaitu ada penjelasannya ya, ada penjelasannya, ada petanya ya. Di ujung Pulau Sumatera, jadi paling barat ya. Nah, itu kalian bisa melihat peta untuk lebih jelasnya, atau kalian pengen lihat langsung dari Google Earth bisa juga ya. Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian yang kedua, Kerajaan Aceh Darussalam ya. Kerajaan Aceh Darussalam. Baik. Kemudian yang ketiga, adalah Kerajaan Demak ya. Kerajaan Demak ya, di mana itu Kerajaan Demak? Di Jawa Tengah ya, Pulau Jawa jelasnya ya. Daerah kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam itu yang berwarna hitam. Kalau Kerajaan Demak ya, lihat foto atau gambar di bawahnya. Daerah kekuasaan Kerajaan Demak Arsiran Gelap ya. Arsiran Gelap. Nah, itu ya, ini ya. Oke, paham ya. Baik, pada tahun berapa? 1978. Siapa yang memimpin? Raden Patah. Oke, berdiri pada tahun 1478. Oke, baik. Selanjutnya,
Kerajaan Islam Pajang, ya, Kerajaan Islam Pajang masih di Pulau Jawa. Nah, oke. Ya, ini ada yang menarik ya, kalau kalian pernah menonton ya film Jaka Tingkir ya, yang cukup familiar namanya, atau yang nama aslinya Sultan Adi Wijaya pada tahun kapan? 1568. Nah, ini Kerajaan Islam Pajang, daerah kekuasaan Kerajaan Islam Pajang. Oke. Yang kelima adalah Kerajaan Islam Mataram. Nah, ini menarik ini. Kerajaan Islam Mataram didirikan oleh Suto Wijoyo pada tahun 1586 atau 1886. Ya, ini ya. Di mana? Kita lihat, kita zoom. Laut Nusantara. Oke. Daerah kekuasaan Kerajaan Islam Mataram, Arsiran Gelap. Nah, oke, sangat jelas ya, Arsiran Gelap. Oke. Wah, luas juga ya. Sangat luas. Oke, itu ya. Kemudian Kerajaan Islam Cirebon. Wah, yang di Arsir Gelap tentunya ya. Pada tahun kapan? 14 atau 1430 oleh Raden Fatahillah. Jadi kekuasaannya meliputi sebagian Jawa Barat ya. Dipercaya bahwa Islam telah ada sejak terbentuknya kerajaan. Oke. Kemudian Kerajaan Islam Banten. Wow, Banten. Baik, kita lihat. Didirikan oleh Maulana Hasanuddin. Kerajaan ini telah memeluk Islam semenjak tahun 1430. Luar biasa ya. Lihat arsiran gelapnya. Wah, ini berarti luar biasa daerah kekuasaannya ya, Kerajaan Islam Banten. Oke. Kemudian Kerajaan Islam Banjar. Oke. Kalian ada yang berasal dari Banjar atau Kalimantan Selatan? Ya, kalau ada silahkan nanti kalian tuliskan nama kalian, kelas, jurusan, tulis di kolom komentar. Siapa yang lahir besar di Banjarmasin atau Kalimantan Selatan ya, daerah mana, karena orang tua saya juga dari Kalimantan Selatan. Oke. Oleh Raden Samudra ya, Kerajaan Islam Banjar didirikan oleh Raden Samudra tahun 1520 ya. Kemudian yang kesembilan Kerajaan Tanjung Pura. Nah, Kerajaan Tanjung Pura ya dipimpin pertama kali oleh Raja Brawijaya tahun 1454 ya. Kalimantan Selatan ya, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Ini daerah kekuasaannya pada 15 atau 1590. Oke. Daerah kekuasaan Kerajaan Tanjung Pura. Oke. Ini ya. Ini Pulau Kalimantan. Baik, selanjutnya Kerajaan Islam Ternate ya, kemudian yang ke-11 Kerajaan Islam Tidore. Daerah kekuasaan Ternate Uli 5 dan Tidore Uli Siwa. Oke, itu ya. Nah, ternyata ada yang dikasih warna hijau ya, dan ada yang dikasih warna pink. Ini ada tulisan Uli 5 dan Uli Siwa. Wah, ini daerah kekuasaannya luar biasa, luas sekali ya. Oke, kemudian yang ke-12 Kerajaan Islam Makassar. Ada yang dari Makassar?
coba nanti tuliskan nama kalian ya, nama kelas jurusan yang lahir di Makassar atau pernah ke Makassar atau lama di Makassar ya. Nah, nanti tulis di kolom komentar. Jadi luar biasa, kerajaan Islam Makassar ini ya dipimpin oleh Sultan Alauddin pada tahun 1591. Nah, ini yang diarsir ini ya. Coba kita lebih dekat. Nah, oke, jelas ya. Oke. Daerah kekuasaan Islam Makassar. Wow, luas sekali. Luas sekali. Bayangkan nih. Wow, hampir keseluruhannya Pulau Sulawesi dikuasai. Ya, luar biasa. Baik. Selanjutnya peran Wali Songo dalam penyebaran Islam. Oke, tentu kalian tidak asing. Sekarang kita ingat-ingat kembali, kita perdalam lagi. Wali Songo. Songo itu berapa? 9 ya, bahasa Jawa ya. 9 wali. Nah, jadi ini sejarahnya menarik sekali nih Wali Songo ini, dan mudah-mudahan cepat tatap muka kita bisa berdiskusi tentang Wali Songo ini ya, karena dakwahnya di Pulau Jawa ini benar-benar luar biasa lah pokoknya ya, karena peninggalannya bahkan dakwahnya hingga saat ini masih sangat terasa sekali ya. Siapa saja Wali Songo tersebut ya? Ada Sunan Gresik. Nah, Sunan Gresik dari atau Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel atau Raden Rahmat, Sunan Bonang atau Raden Makhdum Ibrahim, Sunan Derajat atau Raden Hasim, Sunan Kudus atau Ja'far Siddiq, Sunan Giri atau Raden Paku atau Ainul Yakin. Kemudian Sunan Kalijaga. Nah, ini yang seru sekali, ini ada filmnya ini ya. Nah, nanti kalau bisa kita nonton bareng ya, Sunan Kalijaga ini. Atau Raden Sahid, Sunan Muria atau Raden Umar Said, kemudian Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah ya. Kemudian ya, sejarah Wali Songo itu sendiri berkaitan dengan penyebaran dakwah ya, itu jelas ya, jelas di tanah Jawa ini sukses gemilang ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dakwahnya sampai saat ini sangat terasa sekali. Peninggalannya luar biasa banyak ya, tersebar di Pulau Jawa ya. Saya doakan semoga kalian bisa tur ke makam ya kan 9 wali tersebut. Nah, ini sangat mengasihkan sekali. Jadi belajar sejarah ya, kemudian jalan-jalan ke Pulau Jawa begitu ya, berwisata sekalian kita lihat. Karena apa? Buktinya ada ya, peninggalan tersebut ya. Itu saya doakan semoga tercapai ya, kita bisa ke Pulau Jawa untuk melihat bagaimana peninggalannya ya, masjidnya ya, kuburannya. Jadi konkretnya itu kelihatan, bukan sekedar cerita kosong begitu ya, bukan sekedar dongeng, tapi benar-benar nyata ada ya. Baik, kita lanjut dulu ya. Nah, peninggalan peradaban Islam di Indonesia. Ini makam Sultan Malik Al-Saleh, peninggalan kerajaan Samudra Pasai ya. Ini ya. Nah, luar biasa ini, termasuk peninggalan sejarah juga ini. Nah, semoga kita bisa ke sana lah ya, liatin, amin ya.
Oke, lanjut dulu. Ini Masjid Raya Baitur Rahman, peninggalan kerajaan Aceh Darussalam. Kalian masih ingat waktu tsunami di Aceh, rumah rata dengan tanah ya. Luar biasanya masjid ini masih berdiri kokoh. Luar biasa. Kalian bisa cek deh di YouTube bagaimana tsunami di Aceh. Ketik aja deh begitu. Wah, ngeri banget. Ini luar biasa ini. Luar biasa ya. Peninggalan sejarah yang hingga saat ini masih berdiri kokoh di tanah Aceh sana. Kemudian selanjutnya adalah Masjid Agung Demak, peninggalan kerajaan Demak. Oh, keren. Indah banget ya. Nah, itu bentuk kubahnya itu berundak-undak itu. Nah, salah satu peninggalan budaya arsitektur Hindu Buddha, jadi berundak-undak ya, seperti itu. Kemudian lanjut. Oke, Masjid Laweyan, peninggalan kerajaan Islam Pajang. Oke. Apa itu di bawahnya? Di bawahnya adalah serapan serat sastra Gending karya Sultan Agung, peninggalan kerajaan Islam Mataram. Kalian tahu Gending? Ini luar biasa ini. Filsafat sosial Dr. Damarjati Supajar. Di karya ini. Ya. Ada yang dari Jawa? Ya, kalau ada yang dari Jawa silakan tulis kelas nama ya kan, jurusan, tulis di kolom komentar ya. Oke. Kita bersuku-suku itu beraneka ragam di Kalimantan ini ya, di Sangatta ini luar biasa. Bercampur tapi tetap satu ya, Indonesia. Oke, lanjut dulu. Ini adalah Masjid Agung Sang Cipta Rasa, peninggalan kerajaan Islam Cirebon. Oke. Kemudian selanjutnya apa ini? Masjid Agung Banten, peninggalan kerajaan Islam Banten. Oke, luar biasa. Ya. Luar biasa ya. Jadi masih berdiri kokoh, megah. Jadi kita harus mempercayai, harus memahami ini. Jadi betul-betul sejarah Islam ini bukan sekedar dongeng ya. Bukan sekedar dongeng, karena bisa dibuktikan. Ada, barangnya ada, konkret ya. Dan pengaruhnya pun ada. Oke. Lanjut. Masjid Sultan Suriansah, peninggalan kerajaan Islam Banjar. Wow. Memang betul-betul luar biasa ini ya. Banjar ini, bahkan di sana juga terkenal pasar apung ya, pasar terapung gitu. Keren banget. Di bawahnya Istana Mulyakarta, peninggalan kerajaan Tanjung Pura dengan khas warna kuning ya. Luar biasa. Lanjut. Ya, selanjutnya adalah Masjid Jami Sultan Ternate, peninggalan kerajaan Islam Ternate. Wow. Nah, ini juga arsitekturnya berundak-undak. Ya, ini ciri khas. Oh iya, mohon maaf. Tadi yang saya katakan ya, ciri khas Indonesia itu berundak-undak begini ya bangunannya ya. Bahkan masih banyak mungkin di tempat kalian masjid yang bentuk atapnya atau kubahnya itu seperti ini, dia berundak-undak ya, berundak-undak. Nah, ini khas Indonesia ini, berundak-undak. Nanti akan kita pelajari lebih jauh ya. Oke, ini apa ini? Istana Kie, peninggalan kerajaan Islam Tidore. Nah, ini juga mirip ya, berundak-undak ya. Ini seni arsitektur ya. Pokoknya banyak ya masjid kalau kalian temui, rata-rata nggak sekedar di Pulau Jawa, di Sulawesi, bahkan di Kalimantan pun banyak masjid-masjid yang
arsitekturnya berundak-undak seperti ini. Masjid Katangka, peninggalan kerajaan Islam Makassar. Wow, luar biasa. Masjid Katangka. Wah, ini gapuranya ya, kokoh megah. Nah, ini salah satu cagar ya, cagar budaya juga ini. Oke, kemudian tugas ya, tugas. Nah, tentu tugas ya. Jangan lupa kasih tahu teman-teman yang sering tidak ngerjakan tugas, tentu berbeda ya nilainya ya. Nah, ini tolong perhatikan ya. Yang jarang kerjain tugas ya. Ya, mohon maaf nilainya, kalau nilainya pas-pasan ya atau di bawah standar ya, mohon maaf ya. Ya. Tugasnya apa nih? Membuat uraian tentang perjuangan para pahlawan kemerdekaan Indonesia. Loh, kok tugasnya tentang kemerdekaan Indonesia, bukan kerajaan Islam? Ya, karena kita momentumnya kali ini ya, walaupun tidak juga terlalu telat, ya, ini kan masih di suasana kemerdekaan Indonesia, hari ulang tahun Republik Indonesia ya. Jadi tugasnya adalah tentang perjuangan para pahlawan kemerdekaan Indonesia ya. Tentang materi kita nanti. Sekarang kita masih dalam suasana kemerdekaan Indonesia ya, HUT atau hari ulang tahun Republik Indonesia. Oke, nanti kalian bisa kerjakan di Google Form. Google Form ya. Itu bentuknya essay. Bentuknya essay. Ini poinnya tinggi banget nih, tinggi banget essay ya. Kalian tolong kasih tahu teman-teman ya yang mungkin jarang kerjakan tugas, karena di situ bukan sekedar mengerjakan tugas tapi absensi juga masuk di situ ya. Tolong ya disampaikan. Mungkin itu saja ya materi kita kali ini. Jangan lupa sekali lagi tugas ya, jangan lupa like aja deh, kalau nggak mau yang aneh-aneh ya, like saja nggak apa-apa ya. Itu oke, sekian dari Bapak. Tetap jaga kesehatan kalian ya di rumah. Semoga tetap semangat dan semoga cepat tatap muka ya. Kalian bisa bertemu secara rutin di sekolah ya. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak ya. Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.